Sobat calon guru semuanya, ketika kita login ke info GTK, di sini kita sudah pada bagian validasi SKTP, kita sudah valid, namun masih kode 13, yaitu pengusulan SKTPG menunggu validasi rekening. Nah, kemudian kita berlanjut untuk melakukan verifikasi rekening. Di sini ternyata itu masih warna kuning, teman-teman. Apakah kalau misalkan status menunggu verifikasi bank, nanti kita perlu verifikasi ataukah tidaknya? Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara verifikasi rekening bank di info GTK 2025 untuk proses pencairan tunjangan profesi guru 2025. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja ya, yaitu untuk melakukan verifikasi rekening. Di sini kita bisa masuk ke info GTK. Oh ya, kalau misalkan teman-teman ketika login ke info GTK ternyata belum muncul rekeningnya atau mungkin rekeningnya belum sesuai, teman-teman bisa coba menggunakan laptop ya. Saya tadi menggunakan HP itu belum muncul sebenarnya. Namun ketika menggunakan laptop ini sudah muncul ya. Kita ketikkan yaitu info GTK seperti ini, kemudian kita enter. Dan kemudian di sini kita pilih yaitu yang ini ya, yaitu alamatnya itu sekarang info.gtk.dikdasmen.go.id. Kita klik di sini info GTK. Nah, berikutnya kita masukkan username dan juga password ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan kode captcha yang muncul ya. Nah, kode captcha kita masukkan. Kemudian setelah itu kita klik masuk. Oke, nah berikutnya di sini kita langsung scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah, yaitu pada bagian yaitu untuk validasi rekening ya. Nah, tentunya pada bagian validasi rekening di sini ketika kita login ke info GTK untuk proses validasi rekening ini, di sini nanti akan ada tiga yaitu bagian ya, ada tiga tampilan. Ada yang warnanya hijau, kemudian ada yang warnanya kuning, ada juga yang warnanya merah. Nah, di sini kalau misalkan kuning itulah status menunggu verifikasi bank. Lantas bagaimana langkah selanjutnya kalau misalkan status di bagian validasi rekening ini statusnya menunggu verifikasi bank? Ini kita pastikan untuk nomor rekening kita ini kita cocokkan ya dengan data diri masing-masing. Jadi ketika kita ingin melakukan validasi rekening, di sini kan seperti yang ada pada lampiran di surat edaran sebelumnya ya, bahwa status verifikasi rekening pada info GTK di sini ada tiga hasil. Yang pertama yaitu statusnya itu sudah valid. Yang kedua statusnya menunggu verifikasi bank. Yang ketiga ini statusnya tidak valid. Nah, dari tiga status ini tentunya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Manakah tampilan yang bisa dilakukan verifikasi segera, mana yang nggak bisa. Nah, untuk yang pertama, kalau misalkan di sini yaitu validasi rekening statusnya valid, ini artinya apa? Artinya status valid ini adalah data rekening ini telah diverifikasi oleh bank, kemudian guru kita ini dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK. Nah, jadi fix kalau misalkan tampilan sudah biru muda seperti ini, kita sudah valid ya, bisa lakukan validasi rekening. Nah, lantas kalau misalkan tampilannya kuning seperti ini sama dengan milik saya tadi, yaitu status menunggu verifikasi bank. Di sini ada data rekening kita, kemudian rekening Anda belum proses verifikasi bank. Untuk hasilnya silakan cek secara berkala di info GTK. Nah, untuk status menunggu verifikasi bank ini apa yang kita lakukan? Ini artinya itulah data rekening ini masih dalam proses verifikasi oleh bank. Dan berikutnya apakah di sini kita bisa melakukan validasi? Nah, di sini adalah kalau misalkan kita lihat pada surat edaran ini ya, ini adalah guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK. Nah, jadi di sini kalau kuning ini kita bisa ya untuk mengisi validasi. Nah, kemudian di sini dengan catatan, namun dengan catatan ya, jika setelah proses verifikasi bank dinyatakan tidak valid, maka guru perlu memperbaiki data rekening melalui operator SIM tunjangan ya, dan melakukan proses validasi ulang. Nah, di sini sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari atasan saya, inilah manakala sudah kuning seperti ini, kita diminta bisa saja untuk melakukan verifikasi bank. Nah, sekarang saya lakukan verifikasi bank ya. Dan untuk melakukan validasi rekening, maka di sini kita itu kita cocokkan ya, yaitu data-data diri kita. Yaitu di sini yang pertama nomor rekening. Apakah nomor rekening ini memang benar punya kita? Kemudian apakah ini nama kita? Kemudian banknya apakah benar ini? Inilah untuk tanggal entry-nya adalah ini ya. Jadi di sini kita bisa nih untuk melakukan verifikasi bank.
Nah, tentunya untuk mencocokkan yang paling penting adalah nomor rekening, kemudian nama pada rekening, kemudian juga nama pada bank. Ini disesuaikan dengan yaitu buku tabungan masing-masing, teman-teman ya. Dan tentunya sebelum teman-teman di sini melakukan verifikasi bank, maka dipastikan yaitu teman-teman untuk SK tingkat atau SK berkalanya ini sudah sesuai dengan masa kerjanya, dan nominal gaji itu sudah sesuai dengan gaji di bulan Januari 2025 ya. Itu kita pastikan seluruhnya itu sudah benar, teman-teman ya. Nah, berikutnya ketika kita sudah fix ya, di sini saya sudah membuka yaitu untuk buku tabungan saya, namun di sini kita nggak tunjukkan ya. Nah, berikutnya setelah kita buka buku tabungan, ini saya pastikan ini sudah benar ya. Jadi rekening saya sudah benar, kemudian untuk nama sudah benar, banknya sudah benar. Nah, selanjutnya di sini kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini apakah rekening yang tertera di atas adalah rekening Anda? Maka di sini ada dua pilihan, yaitu ya dan juga tidak. Nah, ya itu artinya jika di atas itu adalah rekening kita, inilah rekening saya ya, dan sudah benar, kemudian nomor rekening itu masih aktif, dan nomor rekening itu sudah benar sesuai dengan buku rekening ya. Tulisan nama pada rekening sudah sesuai di buku rekening, nama bank juga sudah sama ya dengan buku rekening. Maka di sini saya pilih ya. Nah, berikutnya di sini kita konfirmasi kepemilikan rekening. Nah, di sini kita pilih ya. Kita tunggu prosesnya. Sudah. Nah, kalau misalkan sudah, di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Oke, kita bisa scroll ke bawah. Berikutnya di sini ada tombol reset. Dengan demikian di sini kita sudah berhasil melakukan konfirmasi untuk yang tahap 1, konfirmasi kepemilikan rekening. Nah, ini kita sudah konfirmasi. Berikutnya akan ada tulisan ini. Anda telah mengkonfirmasi bahwa rekening yang tertera di atas sudah benar ya. Jika pernyataan itu tidak sesuai, Anda dapat klik tombol reset. Namun teman-teman perlu ketahui bahwasannya untuk tombol reset itu hanya dapat dilakukan satu kali ya. Nah, ini tombol reset hanya dilakukan satu kali, dan saya nggak melakukan reset dikarenakan sudah benar. Nah, setelah tahap 1 sudah, maka kita masuk ke tahap 2 nih. Nah, apakah betul inilah rekening gaji Anda? Nah, jadi kalau misalkan di daerah tertentu itu ada kalanya rekening untuk pembayaran tunjangan profesi guru itu sama dengan rekening gaji yang setiap bulan ya. Ada juga yang tidak sama, jadi rekening gaji sendiri, kemudian rekening untuk tunjangan sertifikasi itu sendiri. Ini disesuaikan dengan diri masing-masing. Nah, karena saya itu adalah untuk rekening di atas itu BNI itu bukanlah rekening gaji, karena rekening gaji itu melalui BPD ya. Maka di sini saya pilih tidak. Oke, tidak ya. Ini bukan rekening gaji, ini rekening yang selama ini digunakan untuk menerima penyaluran tunjangan profesi guru atau tunjangan lainnya. Nah, setelah itu kita klik konfirmasi rekening gaji. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah, maka akan ada tampilan seperti ini, yaitu sudah dikonfirmasi pada tanggal ini. Nah, Anda telah mengkonfirmasi bahwa rekening yang tertera di atas itu bukan rekening gaji. Jika pernyataan itu tidak sesuai, Anda dapat klik tombol reset ya. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya tombol reset itu ini adalah, kalian bisa klik di sini adalah nanti hanya bisa satu kali saja ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Ini adalah untuk yang terakhir ya, yaitu tahap 3. Tahap 3 itu pernyataan persetujuan. Nah, jadi nanti kita klik di sini dengan menyetujui bahwa rekening yang tertera di atas digunakan sebagai rekening resmi untuk menerima pembayaran tunjangan profesi guru. Saya memahami dan menerima segala konsekuensi dan seterusnya ya. Nah, ini. Kemudian selain itu saya berkomitmen untuk tidak mengubah rekening ini setidaknya dalam 1 semester ya, sesuai dengan periode penerbitkan SKTPG. Nah, setelah itu terakhir kita klik di sini, kita setuju ya, kita konfirmasi penggunaan rekening, kita klik di sini. Oke, berikutnya di sini kita coba reload. Oke, sudah kita reload. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya nanti kita di sini sudah kita lakukan ya untuk proses verifikasi validasi banknya. Ini sudah kita reload semuanya. Kemudian di sini kita coba bisa perbaharui. Kita coba reload lagi. Oke, setelah kita verifikasi dan kita reload, ternyata di sini agak lama ya, lemot banget. Mungkin di sini bersamaan digunakan oleh orang-orang se-Indonesia. Kita tunggu dulu. Dan setelah itu nanti kita pantau secara berkala, yaitu yang ada di ini ya, yaitu validasi SKTP. Jadi kan untuk verifikasi rekening itu kan di sini kodenya itu ada kode 13.
Nah, di sini nanti kita cek secara berkala, bisa nanti malam atau mungkin juga besok pagi ya. Maka langkah berikutnya di sini nanti kodenya akan berubah menjadi 16. Dikarenakan untuk di sini tahapan berikutnya ini kan untuk status kode 13 itu kan menunggu validasi rekening ya. Setelah kita lakukan validasi rekening